Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 1 yaitu bagaimana tubuh mengolah atau mencerna makanan. Pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita pada pelajaran bahasa Indonesia yaitu agar siswa memahami pengertian iklan, dan pada pembelajaran IPA siswa memahami organ-organ pencernaan pada hewan serta fungsinya. Sebelumnya, ingat kembali stay at home dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan teratur, menggunakan masker, pastikan masker bersih, dan menjaga jarak, menghindari dari keramaian. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insan ila ta'amihi." Maka hendaknya manusia memperhatikan pada makanannya. Ya. Apa yang kalian lihat? Betul. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kalian suka dengan buah-buahan dan sayur-sayuran? Kalau memang suka, diteruskan. Karena sangat-sangat penting buat tubuh kita. Untuk yang belum suka dengan buah-buahan atau sayur-sayuran, untuk mencoba agar suka dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, makanan atau sayur-sayuran dan buah-buahan adalah makanan yang sehat dan bergizi yang dapat menjaga kesehatan organ pencernaan tubuh kita. Ya. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari sebuah promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu? Nah, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau buatan atau layanan jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat. Biasanya iklan dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Media atau alat penyampaian iklan itu ada 2. Yang pertama adalah media cetak. Jadi iklan itu disebar melalui media cetak.
Media cetak itu contohnya adalah surat kabar, koran, dan majalah. Yang kedua, media elektronik. Contohnya adalah televisi dan radio. Atau seiring kemajuan teknologi kita, iklan bisa disampaikan melalui internet. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Jadi, tulisan pada iklan dan gambar iklan itu sudah pasti yang diiklankan adalah yang sesuai dengan tulisan dan gambar itu tersebut. Kata kunci dalam iklan atau kata kunci iklan dalam iklan adalah kata-kata inti pada iklan. Satu lagi, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti pada iklan. Agar kita bisa memahami, perhatikan contoh iklan tersebut atau berikut. British Propolis. Jadi, minum British Propolis penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan kecerdasan otak anak. Kata kunci dari iklan di samping adalah meningkatkan kekebalan tubuh dan kecerdasan otak anak. Ya, tujuan dari iklan di samping itu mengajak masyarakat atau mengajak orang untuk mengonsumsi British Propolis demi meningkatkan kekebalan tubuh dan kecerdasan otak anak-anak. Ya, itu tadi pelajaran yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang ada di depan kita ini adalah seekor sapi. Sapi itu dinamakan hewan ruminansia. Untuk menghasilkan susu yang baik, maka makanan sapi yang dikonsumsi harus baik juga. Kalian tahu apa makanan sapi? Betul, makanan sapi adalah rumput. Bagaimana sapi bisa mencerna rumput di dalam tubuhnya? Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, kambing, dan kuda, dan lain-lain. Ya. Organ pencernaan pada sapi yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, syarifah atau liur atau ludah. Kemudian esofagus. Esofagus itu kerongkongan, saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Ya, organ pencernaan yang pertama adalah rumen. Rumen itu adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Ketika sapi duduk istirahat, maka makanan tersebut naik kembali ke mulut dan dikunyah kembali, atau yang disebut dengan memamah biak.
Setelah dikunyah, maka makanan itu dibawa ke retikulum. Di situ makanan mengalami fermentasi dengan bakteri anaerob dan protozoa, dan di sini terjadi penyaringan dari benda yang asing agar tidak masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, makanan omasum. Di sini makanan dicerna bercampur dengan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya adalah abumasum. Abumasum adalah perut sapi sebenarnya yang ada pada sapi. Setelah makanan berada di abumasum, maka di sini akan dipilih mana yang baik untuk sapi dan mana yang tidak baik, yang akan menjadi kotoran. Kemudian dibawalah kotoran itu ke usus. Selanjutnya dari usus akan dibuang melalui anus. Ya, ini adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Yaitu pertama, mulut. Setelah itu esofagus, rumen atau usus besar. Makanan itu kembali ke mulut untuk dimamah biak, lebih dilembutkan lagi. Kemudian makanan dibawa ke retikulum. Retikulum itu adalah perut jala. Kemudian omasum. Omasum itu adalah perut kitab, perut sapi sebenarnya. Kemudian abomasum, perut masam. Kemudian dibawa ke usus dan dibuang melalui anus. Ini pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya kita akan mempelajari sistem pencernaan pada serangga. Ya, perhatikan gambar di samping atau yang di hadapan kalian. Berikut adalah belalang. Organ pencernaan pada hewan tersebut yaitu pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga tembolok. Tembol adalah tempat penyimpanan makanan. Keempat sekum, kelima empedal, keenam rektum, dan ketujuh anus. Ini adalah sistem pencernaan atau organ pencernaan pada hewan. Selanjutnya sistem pencernaan pada ikan. Organ pencernaan ikan adalah mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus, dan yang kelima anus. Keempat, sistem pencernaan pada katak. Organ pencernaan pada katak yang pertama adalah mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan kloaka. Yang kelima adalah sistem pencernaan pada ayam atau burung. Ya, hewan tersebut adalah ayam. Apa sih organ pencernaan pada hewan ayam atau burung? Organ yang pertama adalah mulut atau disebut dengan paru. Yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah tembolok.
tempat menyimpan makanan. Yang keempat adalah sekum. Yang kelima adalah empedal. Yang keenam adalah rektum. Dan yang ketujuh adalah anus. Jadi setiap hewan itu terbagi menjadi 3 hewan. Yang pertama adalah ruminansia, hewan mamalia, atau kemudian unggas, kemudian sejenis reptil. Itu masing-masing mempunyai perbedaan pada pencernaan. Oke anak sekalian, Ustadz cukupkan sampai di sini. Thanks for all, syukron. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap semangat, terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.